Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengukuran titik-titik detail metode tachymetry Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen penanggung jawab mata kuliah CF 329 Survei dan Pemetaan Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwami Jaya Magister Teknik dan asistennya Alia Sekar Absari Ahli Madya yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tachymetry berikut. Untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari 6 orang anggota, yaitu saya sendiri Arya Tinggalu, dan yang kedua Abdul Esrajatila, yang ketiga Akmar Rizu, yang keempat Sekar Asri, yang kelima ada Finza, dan yang keenam ada Rafa. Untuk bab yang pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh saudara Raja. Saya persilakan. Baik, terima kasih Arifin. Untuk yang pertama bab 1 pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari pengukuran titik detail ini yaitu untuk memperoleh informasi koordinat dan tinggi antara titik-titik detail sedemikian rupa sehingga dapat disajikan model permukaan tanah secara terperinci. Namun faktanya mahasiswa satu teknik sipil UPI belum mengetahui mengenai pengertian pengukuran tachymetry. Lalu data yang diperoleh di tempat alat berdiri meliputi azimut magnetis, sudut vertikal inklinasi atau sudut miring, atau sudut zenith dan tinggi alat. Pada alat dengan fasilitas total station, koordinat dan ketinggian tinggi titik detail dapat diperoleh langsung. Cara tachymetry adalah cara yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemetaan daerah luas yang bentuknya tidak beraturan. Namun faktanya mahasiswa teknik sipil masih belum memahami cara pengolahan dan pengukuran tachymetry titik-titik detail. Kalau untuk penggambaran pengukuran tachymetry titik detail dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara manual dan digital. Penggambaran manual dapat dilakukan dengan menginterpolasi garis-garis kontur, dan pada penggambaran digital dapat dilakukan dengan menggunakan software Golden Server. Namun faktanya mahasiswa S1 teknik sipil UPI masih belum mengetahui prosedur penggambaran tachymetry. Lalu poin 1.2 identifikasi masalah. Yang pertama mahasiswa S1 teknik sipil UPI belum memahami mengenai tachymetry titik detail. Yang kedua, mahasiswa S1 teknik sipil UPI belum memahami mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran tachymetry titik detail. Yang ketiga, mahasiswa S1 teknik sipil UPI belum memahami mengenai cara penggambaran manual dan digital pengukuran tachymetry titik detail. Kalau untuk pembatasan masalah sendiri, yang pertama ada membahas mengenai cara pengukuran tachymetry, yang kedua membahas mengenai pengolahan data tachymetry, dan yang ketiga membahas mengenai penggambaran tachymetry. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama apa yang dimaksud dengan pengukuran tachymetry titik detail, yang kedua bagaimana pengolahan data pada tachymetry titik detail, dan yang ketiga bagaimana prosedur penggambaran manual dan digital tachymetry titik detail. Kalau untuk tujuannya sendiri, yaitu agar mahasiswa S1 teknik sipil UPI dapat mengetahui pengertian dari pengukuran tachymetry titik detail. Lalu yang kedua, agar mahasiswa S1 teknik sipil UPI dapat memahami prosedur pengolahan dari pengukuran tachymetry titik detail. Dan yang ketiga, agar mahasiswa S1 teknik sipil UPI dapat mengetahui prosedur penggambaran tachymetry titik detail secara manual maupun digital. Kalau untuk sistematika penulisan sendiri seperti berikut: bab 1 pendahuluan yang barusan sudah dijelaskan, lalu nanti akan ada bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 hasil pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan, implikasi dan rekomendasi pada bab ini. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudara Raja. Untuk bab 2 tersendiri kajian pustaka akan dijelaskan oleh saudara Finza. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya ada bab 2, itu kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian tachymetry. Metode tachymetry digunakan untuk pengukuran titik-titik detail karena jarak biasanya relatif pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak pendek ini biasanya pengaruh frekuensi dan volume ini sangat kecil sehingga cukup diperoleh data dengan cara otis. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi yang statis dan elektronik digital. Dan dalam pengukuran digital, pengukuran titik-titik detail pada prinsipnya adalah menentukan koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik dekat. Pengukuran titik-titik detail pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu offset dan tachymetry. Lalu ada pengukuran tachymetry untuk titik miring horizontal. Selain menghasilkan tengah, dapat menghasilkan
jauh dari tengah. Interval antara benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal pada rambut yang dipasang sejauh 100 kaki di citasi dari Komisi tahun 2014. Jadi jarak rambut yang dibagi secara desimal adalah feet per sepuluhan dan per seratusan dapat langsung dibaca sampai ke terdekat. Ini sudah cukup seksama untuk menentukan detail-detail fotografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambar pada peta dengan skala lebih kecil daripada satu perhatian sebelum itu. Lalu ada pengukuran tachimetri untuk pilihan garis. Kebanyakan pengukuran tachimetri adalah dengan garis bilik mungkin karena adanya keragaman topografi. Tetapi perpotongan benang stadia dibaca pada lampu tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar sebuah transit dipasang pada sebuah titik dan rambut dipegang pada titik tertentu. Undang-undang silang pernah didirikan pada waktu ukur sehingga tinggi tes sebagai tinggi aerodinamika. Citasi dari Presiden Trisno dan Putra Wirawan tahun 2017. Dua, ada sumber-sumber galak dalam pengukuran tachimetri. Galak-galak yang terjadi pada pekerjaan yang berbasis dan teorik juga terjadi pada pekerjaan tachimetri. Sumber-sumber galak adalah A. Ada galak-galak instrumental. Kedua, ada dalam tachimetri yang dilakukan tidak benar. Galak indeks, pembagian skala yang tidak benar, garis bilik transit, sejajar garis arah potong. Yang B, ada galak-galak pribadi. Rambut tak dipegang tegak. Hindari dengan pemakaian ekor rambut, salah pemasangan bagi para yang jauh, kelalaian mendatakan untuk membaca unsur vertikal. Kebanyakan galak dalam pekerjaan tachimetri dapat dilakukan dengan pertama menggunakan instrumen yang benar, yang kedua membatasi panjang pendidikan, yang ketiga memakai rambut dan info yang baik, yang keempat mengambil harga rata-rata pembacaan dalam karakter depan dan vertikal. Lalu ada tachimetri cara polar. Posisi horizontal dan vertikal titik-titik diperoleh dari pengukuran cara polar langsung dikaitkan ke titik perangkat dasar pemataan atau titik atau perangkat penolong yang juga dikaitkan langsung dengan cara polar ke titik perangkat dasar pemataan. Disitasi dari Purworeharjo 1986. Unsur yang diukur ada azimut magnetis dari titik ikat ke titik detail, lalu ada bacaan benang atas, tengah, dan bawah, ada sudut miring, ada tinggi alat di atas titik ikat. Lalu ada garis kontur. Garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah dalam peta. Garis kontur ini dapat diperlihatkan sebagai bukti dari suatu nama laut. Kerapatan kontur pada suatu peta dengan lainnya menunjukkan keadaan wilayah yang curam. Garis kontur memberikan informasi yang maksimum tentang daerah peta dan tidak memberikan rincian peta lainnya yang penting. Garis kontur juga memperlihatkan elevasi dan konfigurasi permukaan tanah. Lalu ada interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur merupakan jarak antara dua bidang datar yang berdekatan. Sedangkan indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu, setiap 10 meter atau lebih. Lalu ada sifat garis kontur. Garis kontur selalu merupakan suatu lurus kecuali pada batas peta. Semakin miring keadaan tanah akan semakin rapat garis kontur digambarkan. Semakin landai kemiringan tanah akan semakin jarang garis kontur digambarkan. Lalu ada kemiringan tanah. Kemiringan tanah adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. Lalu ada penentuan dan pengukuran titik-titik detail untuk pembuatan garis kontur. Untuk pengukuran tidak langsung, titik-titik detail tidak harus sama tinggi. Ini mengikuti pola tertentu yaitu pola kotak, profil, dan pola radial. Menurut pola-pola tersebut, garis kontur dapat dibuat dengan cara interpolasi dan pengukuran titik-titik detail dapat dilakukan dengan cara tachimetri pada semua medan dan dapat pula menggunakan sifat tetap profil pada nilai ukuran langsung dan mempunyai ketinggian yang sama posisinya dalam peta dari dua pola ketinggian. Cara pengukurannya bisa menggunakan cara tachimetri atau kombinasi antara sifat tetap dan pengukuran poligon. Lalu ada interpolasi garis kontur. Ada beberapa cara untuk interpolasi garis kontur, yaitu cara taksiran visual adalah titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual diinterpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Lalu cara hitungan menggaris cara ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik yang diketahui posisi ketinggiannya.
Baik, terima kasih kepada Tinja yang telah mempresentasikan bab 2. Untuk selanjutnya bab 3 metodologi akan dijelaskan oleh saudara Akmal. Saya persilakan. Baik, selanjutnya bagian bab 3 ada metodologi. Yang utama adalah lokasi pengukuran dan pembuatan laporan kerangka dasar horizontal. Ini bertempat di gedung EPTK UPI, Jalan Dr. Setiabudi, nomor 229, Isola, Kecamatan Sukarsari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut. Untuk pembuatan tujuan dilakukan pada tanggal 23 November 2022, membuat rumusan masalah. Pada tanggal 23 November 2022, pengumpulan materi tanggal 24 November 2022, penyusunan laporan dilakukan tanggal 25 sampai 28 November 2022. Selanjutnya ada prosedur praktikum. Pengukuran metode tachymetry menggunakan alat teodolit, baik yang bekerja secara optis maupun elektronis digital yang sering dinamakan dengan total station. Alat teodolit didirikan di atas patok yang telah diketahui koordinat dan ketinggiannya hasil pengukuran kerangka dasar. Patok tersebut mewakili titik-titik ikat pengukuran. Purwamidaya 2008. Rambu ukur atau target diletakkan di atas titik-titik detail yang akan disajikan di atas peta. Titik-titik detail dapat berupa unsur alam atau unsur buatan manusia. Unsur alam misalnya adalah perubahan slope atau kemiringan tanah yang dijadikan titik-titik tinggi sebagai acuan untuk penarikan dan interpolasi garis kontur. Unsur buatan manusia misalnya adalah pojok-pojok bangunan. Selanjutnya ada urutan pengaturan serta pemakaian. Yang pertama, dengan menggunakan patok-patok yang telah ada yang digunakan pada pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon. Dirikan alat teodolit pada titik sebagai titik ikat pada awal pengukuran. Kedua, ketengahkan gelembung nipo dengan prinsip pergerakan 2 sekrup kaki kiap ke dalam dan keluar saja, dan 1 sekrup kaki kiap ke kanan atau ke kiri saja. Yang ketiga, pada posisi teropong biasa diarahkan teropong titik detail 1 yang telah didirikan rambu ukur di atas target tersebut. Kemudian baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari rambu ukur pada titik detail 1 dengan bantuan sekrup kasar dan halus pergerakan vertikal. Yang keempat, bacalah sudut horizontal dengan menunjukkan azimut magnetis dan titik detail 1 dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau sudut zenit pada titik detail tersebut. Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil antara 0 derajat sampai 5 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi atau sudut miring. Dan jika berada di sekitar 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Setelah terbaca semua data tersebut, kemudian kita pindahkan rambu ukur ke titik detail berikutnya dan lakukan hal yang sama seperti di atas. Dalam membuat titik detail, buatlah sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi dari lapangan baik planimetris maupun ketinggian dapat disajikan secara lengkap di atas peta. Yang kelima, pindahkan alat teodolit ke titik ikat berikutnya. Selanjutnya, lakukan pengukuran tachymetry ke titik-titik detail lainnya. Yang keenam, selanjutnya pengolahan data tachymetry dipindahkan dengan pengolahan data pengukuran sifat datar dan pengukuran poligon sedemikian rupa sehingga diperoleh koordinat dan tinggi titik detail. Yang ketujuh, pengukuran tachymetry selesai. Hasil yang diperoleh dari praktek pengukuran tachymetry di lapangan adalah koordinat planimetris X, Y, dan ketinggian 2 titik detail yang diukur sebagai situasi daerah pengukuran untuk keperluan penggambaran titik detail dan garis-garis kontur dalam pemetaan. Selanjutnya, pembacaan sudut mendatar. Yang pertama, terlebih dahulu kunci Bose atau pengencang magnet kita lepaskan. Kemudian akan terlihat skala pembacaan bergerak. Sementara bergerak, kita tunggu sampai skala pembacaan diam. Kemudian kita kunci lagi. Yang kedua, pembacaan bersifat dengan mempergunakan koinsidensi tromol mikrometer. Untuk keterangan yang pertama, pada pembacaan sudut miring perlu diperhatikan tanda positif atau negatif, sebab tidak setiap langkah mempunyai tanda positif atau negatif. Yang kedua, pada pembacaan sudut miring di dekat 0 derajat perlu diperhatikan tanda positif atau negatif, sebab tandanya tidak terlihat sehingga meragukan si pembaca. Yang ketiga, perlu diperhatikan sistem pembacaan dari pos alat ukur tanah tersebut, yaitu sistem sentisimal dan sistem sektadesimal. Yang keempat, perlu diperhatikan bahwa pembacaan skala tromol untuk pembacaan satuan menit atau satuan sentigrade per kolom, atau ada yang mempunyai harga 2 menit 2 derajat per kolom.
Yang kelima, sistem pembacaan lingkaran vertikal ada dua macam, yaitu sistem sudut jenit dan sistem sudut miring. Yang keenam, sudut miring yang harganya negatif, pembacaan dilakukan dari kanan ke kiri, sedangkan untuk harga positif, pembacaan dari kiri ke kanan. Yang ketujuh, perlu diyakinkan harga sudut miring positif atau negatif. Untuk pembacaan rambu yang pertama, untuk pembacaan jarak, benang atas kita tempatkan di 1 meter atau 2 meter pada satuan meter dari rambu. Kemudian baca benang bawah dan tengah. Yang kedua, untuk pembacaan sudut miring, arahkan benang tengah dari teropong tinggi alatnya. Sebelum pembacaan dilakukan, gelembung nipo vertikal harus diketengahkan dahulu. Pembuatan laporan ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya ada instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penyusunan laporan ini berupa handphone dan laptop sebagai media mengumpulkan data dan juga berupa referensi yang berasal dari buku, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah. Instrumen atau alat yang digunakan dalam praktikum pengenalan alat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deodolit digital, ada rambu ukur, gunting-gunting, statif, payung, patok, benang, meteran, kompas, formulir pengukuran, dan alat tulis. Selanjutnya kerangka berpikir. Selanjutnya ada diagram alir. Baik, terima kasih kepada Akmar yang telah menjelaskan bab 3. Untuk selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Ustaz. Silakan. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil. Berikut adalah hasil yang data yang kami peroleh. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama ada pengolahan data. Yang pertama mencari sudut inklinasi. Dengan rumus 90 dikurangi sudut vertikal. Contoh perhitungannya untuk titik 1A, 90 dikurangi 90,1375 sama dengan negatif 0,1375. Untuk selanjutnya mencari jarak miring dengan rumus BA dikurangi BB dikali 100 cos I. Untuk contoh perhitungannya pada titik 1A, 1,150 dikurangi 1,020 dikali 100 cos 1 sama dengan 13. Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat dan untuk datanya dapat dilihat pada tabel. Kemudian ada mencari jarak data dengan rumus BA dikurangi BB dikali 100 cos kuadrat I. Contoh perhitungannya pada titik 1A, 1,150 dikurangi 1,020 dikali 100 cos kuadrat 1 sama dengan 12,99. Untuk perhitungannya selanjutnya dapat dilihat dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 6 hasil jarak data. Untuk pembahasan mencari beda tingginya akan dijelaskan oleh Saudara Kakak. Selanjutnya untuk mencari beda tinggi dengan rumus 3 alat ditambah BA dikurangi BB dikali 100 dikali sin I dikali cos I dikurangi benang tengah. Untuk contoh perhitungan yang pertama di titik 1A, 1,510 ditambah 1,150 dikurangi 1,020 dikali 100 sin 1 dikali cos 1 dikurangi 1,085 didapatkan hasil 0,3938. Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat dan untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 7. Selanjutnya ada mencari koordinat X dengan rumus X awal ditambah D dikali sin I. Untuk contoh perhitungannya pada titik 1 yaitu 786.204,648 ditambah 12,99 dikali sin 1 didapatkan hasil 786.194,712. Untuk tabel hasil perhitungan selanjutnya dapat dilihat. Selanjutnya ada mencari koordinat Y. Untuk rumusnya yaitu Y awal ditambah D dikali cos I. Untuk contohnya 9.240.893,261 ditambah
12,99 dikali sin 1 dapatkan hasil 9.940.901,644. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel 9. Selanjutnya mencari koordinat Z. Untuk rumusnya yaitu tinggi awal ditambah delta H. Contohnya 936,607 ditambah 0,3938 didapatkan hasil 937,601. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 10. Baik, terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan di sini bab 5-nya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulannya sendiri, pengukuran titik-titik detail dilakukan sesudah pengukuran kerangka dasar vertikal dan pengukuran kerangka dasar horizontal. Alat teodolit didirikan di atas patok yang telah diketahui koordinat dan ketinggiannya berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar. Patok tersebut mewakili titik-titik ikat pengukuran. Hasil pengukuran tachymetry menggunakan alat teodolit berupa data koordinat titik detail, koordinat alat, tinggi alat, bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, dan tujuan pengolahan data untuk mendapatkan hubungan antara titik kontur yang sama. Penggambaran pengukuran tachymetry titik-titik detail dapat dilakukan dengan dua metode yaitu manual dan digital. Penggambaran manual dapat dilakukan dengan cara menginterpolasi garis-garis kontur. Pada penggambaran digital dapat dilakukan dengan menggunakan software Golden Surfer. Untuk implikasinya, mengetahui prosedur pengukuran tachymetry penting untuk diketahui. Nantinya mahasiswa teknik CPUP akan berjumpa dengan alat teodolit atau total station untuk pengukuran yang luas. Maka digunakan metode pengukuran tachymetry untuk menganalisis ketinggian atau kontur suatu wilayah. Pengolahan data tachymetry dilakukan dengan teliti dan sesuai prosedur. Ini agar hasil yang didapatkan tidak terdapat kesalahan. Pengolahan data yang tepat akan berpengaruhi kepada hasil penggambaran, memberikan informasi mengenai prosedur penggambaran manual dan digital tachymetry. Untuk rekomendasinya sendiri, pelaksanaan pengukuran di lapangan mahasiswa harus menjaga dan menggunakan alat dengan hati-hati agar kualitas alat tetap terjaga. Maka pengukuran harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengolahan data tachymetry harus dilakukan dengan teliti dan memastikan data-data yang telah diolah memenuhi beberapa syarat tertentu atau tidak. Hal tersebut bertujuan agar hasil pengolahan data tepat dan akurat. Mencari referensi-referensi lain yang mengenai prosedur penggambaran manual dan digital tachymetry titik-titik detail. Untuk daftar pustakanya tersendiri ada banyak. Yang pertama ada Kristianto, yang kedua ada Pamukti, terus yang ketiga Purwamijaya, yang keempat Purwaraharjo, yang kelima Ramaduni, yang keenam ada Wok. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.